Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurni Safira Sivana. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap dengan program studi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Nah, video kali ini saya buat untuk melaksanakan tugas UAS semester 2 dengan mata kuliah Praktikum Kimia Fisika dan dosen pengampu yaitu Pak Dodi Satriawan STME. Selamat menyaksikan. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian dari sebuah jurnal yang membahas mengenai analisis viskositas, massa jenis, dan juga kekeruhan minyak goreng curah bekas pakai. Nah, dalam jurnal kali ini ataupun penelitian kali ini terdapat 4 pembahasan, di mana pembahasan yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu adalah pendahuluan. Di negara Indonesia banyak sekali ditemukan berbagai macam makanan yang diolah dengan cara digoreng, sehingga tidak heran rata-rata pengguna minyak goreng Indonesia mencapai 20 gram per hari. Besarnya kebutuhan akan minyak goreng, baik untuk kegiatan memasak maupun untuk berjualan, menyebabkan rentannya penggunaan minyak goreng secara berulang kali. Penggunaan minyak goreng secara berulang kali sangat berpengaruh pada kualitas minyak goreng itu sendiri dan bahan masakan yang sedang dimasak. Nah, besarnya akan kebutuhan minyak goreng juga mengakibatkan banyaknya minyak goreng curah seperti yang digambar yang dijual di pasaran, khususnya pasar-pasar tradisional. Bahkan, kurang lebih terdapat 70% dari minyak kelapa sawit yang dijual sebagai minyak curah. Hal ini berakibat pada terpaparnya minyak tersebut oleh oksigen sebelum digunakan untuk menggoreng. Oleh karena itu, perlu diadakannya penelitian mengenai kualitas minyak goreng curah, terutama minyak goreng yang telah digunakan. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas minyak curah dengan melakukan uji parameter berupa viskositas atau kekentalan, densitas atau massa jenis, dan tingkat kekeruhan dari minyak curah, di mana minyak goreng curah yang digunakan berasal dari minyak goreng curah bekas untuk menggoreng ikan teri dan juga tempe yang sering dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu adalah metode penelitian. Nah, di mana waktu penelitian itu berlangsung pada bulan September sampai dengan Desember 2018, dan untuk tempat penelitian itu berada di 2 tempat, yaitu tempat yang pertama pembuatan sampel berada di Bekasi, dan tempat yang kedua itu tempat untuk uji parameter berada di Laboratorium Universitas Indonesia. Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian, yang pertama adalah persiapan alat dan bahan, yang kedua pembuatan sampel, yang ketiga analisis sampel, yang keempat hasil penelitian, yang kelima analisis hasil, dan yang keenam adalah kesimpulan. Nah, untuk yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan untuk membuat sampel minyak goreng curah bekas pakai, di mana alat dan bahan yang digunakan itu berupa minyak goreng curah, tempe, ikan teri, bumbu tempe, wajan, dan juga botol vial. Kemudian yang kedua adalah pembuatan sampel minyak goreng habis pakai, di mana sampelnya itu kita membutuhkan 3 sampel. Untuk sampel yang pertama itu sampel minyak goreng bekas pakai untuk menggoreng tempe. Adapun langkah-langkah pembuatannya, yang pertama adalah iris tempe sesuai selera, kemudian masukkan ke dalam bumbu yang telah disediakan dan didiamkan selama 10 menit, lalu tiriskan. Yang kedua, panaskan minyak goreng curah sebanyak kurang lebih 0,5 liter di dalam wajan. Nah, setelah minyak panas, masukkan tempe yang telah ditiriskan, kemudian goreng sampai matang. Minyak goreng bekas penggorengan tempe kemudian disisihkan disimpan dalam botol vial. Lakukan hal yang sama pada minyak goreng curah lainnya dengan volume yang sama untuk menggoreng tempe sebanyak 2 kali penggorengan dan juga 3 kali penggorengan. Adapun untuk sampel yang kedua, itu adalah sampel minyak goreng habis pakai untuk menggoreng ikan teri. Adapun langkah-langkah pembuatannya, yang pertama adalah cuci ikan teri hingga bersih dengan air dan tiriskan. Kemudian panaskan minyak goreng curah sebanyak kurang lebih 0,5 liter di dalam wajan. Nah, setelah minyak panas, masukkan ikan teri yang telah ditiriskan, kemudian goreng sampai matang. Lalu, minyak goreng bekas penggorengan ikan teri disisihkan dan disimpan di dalam botol vial.
Lakukan hal yang sama pada minyak goreng curah lainnya dengan volume yang sama untuk menggoreng ikan teri sebanyak 2 kali penggorengan dan juga 3 kali penggorengan. Nah, adapun untuk sampel yang ketiga, itu sebagai kontrol, sisihkan minyak goreng curah yang belum digunakan untuk menggoreng teri maupun untuk menggoreng tempe. Hal ini akan dijadikan sebagai pembanding dengan minyak goreng curah yang telah digunakan. Langkah selanjutnya yaitu analisis sampel. Nah, di mana sampel akan dianalisis dengan 3 parameter uji. Itu yang pertama adalah viskositas. Viskositas merupakan suatu gesekan yang terjadi pada internal fluida yang dipengaruhi oleh salah satunya adalah suhu. Nah, pada fluida cair, nilai viskositas akan menurun seiring dengan kenaikan dari suhu. Adapun rumus viskositas adalah tegangan geser dibagi laju regangan, atau sama dengan F per A dibagi V per L. Adapun massa jenis, massa jenis ataupun densitas itu adalah massa persatuan volume dan dipengaruhi oleh suhu dan juga tekanan. Adapun rumus densitas atau massa jenis sendiri yaitu Rho ataupun massa jenis itu sama dengan massa per volume. Kemudian parameter yang ketiga yaitu adalah kekeruhan. Nah, adapun untuk pengukuran parameter kekeruhan dilakukan dengan menggunakan metode turbidimeter, di mana turbidimeter merupakan alat pengujian kekeruhan dengan sifat optik akibat dispersi sinar dan dapat dinyatakan sebagai perbandingan cahaya yang dipantulkan terhadap cahaya yang datang. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai hasil penelitian. Nah, di mana minyak goreng curah baik yang sudah digunakan untuk menggoreng tempe dan ikan teri sebanyak 1, 2, dan 3 kali pemakaian maupun minyak goreng curah yang belum digunakan untuk menggoreng digunakan sebagai kontrol pembanding disimpan dalam botol vial berukuran 100 ml seperti pada gambar. Nah, di mana 3 botol sebelah kiri itu adalah minyak goreng curah bekas pakai untuk menggoreng ikan teri. 1 botol di tengah berwarna kuning adalah minyak goreng curah yang belum digunakan, dan 3 botol sebelah kanan adalah minyak goreng curah bekas menggoreng tempe. Nah, dari ketiga minyak goreng tersebut, minyak goreng curah bekas menggoreng ikan teri memiliki warna yang lebih gelap dibandingkan dengan minyak goreng curah bekas untuk menggoreng tempe. Nah, kemudian sampel minyak goreng tersebut dianalisis dan diuji massa jenis, kekeruhan, dan viskositasnya di Laboratorium Kimia Departemen Kimia Universitas Indonesia. Kemudian analisis hasil. Untuk massa jenis minyak goreng curah bekas pakai, besar nilai massa jenis untuk minyak goreng curah yang belum digunakan dan bersifat sebagai kontrol adalah sebesar 0,91 gram per mililiter. Kemudian untuk minyak goreng curah bekas pemakaian ikan teri memiliki nilai yang stabil yaitu sebesar 0,91 gram per mililiter untuk sekali, 2 kali, dan 3 kali pemakaian. Sedangkan untuk minyak goreng curah bekas menggoreng tempe diperoleh hasil sebesar 0,90 gram per mililiter untuk sekali pakai dan 0,91 gram per mililiter untuk 2 kali dan 3 kali pemakaian ataupun penggorengan. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dinyatakan bahwa massa jenis minyak yang paling besar adalah massa jenis minyak yang belum digunakan ataupun belum mengalami yang namanya pemanasan. Hal ini dikarenakan molekul-molekul minyak tersebut masih memiliki kerapatan yang besar atau belum merenggang yang diakibatkan oleh pemanasan. Sedangkan minyak goreng yang telah dipanaskan memiliki ikatan molekul yang renggang sehingga kerapatannya berkurang. Adapun nilai dari massa jenis untuk semua sampel, yaitu yang pertama untuk ikan teri memiliki nilai yang stabil dimulai dari 0 kali pemakaian sampai dengan 3 kali pemakaian, yaitu sebesar 0,91 gram per mililiter. Sedangkan untuk sampel minyak goreng curah bekas untuk menggoreng tempe pada 0 kali pemakaian itu memiliki nilai sebesar 0,91 gram per mililiter. 1 kali pemakaian memiliki nilai sebesar 0,90 gram per mililiter. Sedangkan untuk 2 kali dan 3 kali pemakaian memiliki nilai yang sama yaitu sebesar 0,91 gram per mililiter. Selanjutnya, nilai kekeruhan minyak goreng curah bekas pakai.
Adapun besar nilai kekeruhan untuk minyak goreng curah kontrol adalah sebesar 12,85 NTU ataupun Nephelometric Turbidity Unit. Lalu besar nilai kekeruhan untuk minyak goreng curah bekas pemakaian ikan teri menunjukkan peningkatan untuk 1 kali dan juga 2 kali pemakaian. Tetapi pada penggorengan yang ketiga kali pemakaian itu mengalami penurunan. Sedangkan nilai kekeruhan pada minyak goreng curah yang telah digunakan untuk menggoreng tempe diperoleh nilai yang lebih rendah dari nilai minyak goreng curah kontrol. Untuk nilai kekeruhan minyak goreng curah pada 1 kali pemakaian diperoleh sebesar 4,99 NTU, jauh lebih rendah dibanding nilai kekeruhan minyak goreng curah kontrol. Kemudian, nilai kekeruhan minyak goreng curah 2 kali penggorengan mengalami kenaikan hampir 2 kali daripada nilai kekeruhan 1 kali penggorengan. Nah, sedangkan pada proses penggorengan yang ketiga, nilai kekeruhannya kembali menurun. Minyak goreng yang sudah berulang kali digunakan akan mengalami penurunan standar mutu. Standar mutu tersebut ditandai dengan bau tengik dan warna yang cenderung lebih gelap, sehingga dapat berpotensi membahayakan tubuh. Nah, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa baik minyak goreng yang telah digunakan untuk menggoreng ikan teri maupun tempe pada penggorengan ketiga mengalami penurunan nilai kekeruhan. Adapun nilai kekeruhan untuk setiap sampel secara keseluruhan, yaitu yang pertama untuk ikan teri pada 0 kali pemakaian memiliki nilai sebesar 12,85 NTU, 1 kali pemakaian itu nilainya sebesar 21,65 NTU, 2 kali pemakaian sebesar 34,25 NTU, dan untuk 3 kali pemakaian itu sebesar 28,55 NTU. Sedangkan untuk sampel tempe ataupun minyak goreng curah bekas pemakaian untuk menggoreng tempe, untuk 0 kali pemakaian nilainya sebesar 12,85 NTU, 1 kali pemakaian sebesar 4,99 NTU, 2 kali pemakaian sebesar 8,19 NTU, dan 3 kali pemakaian nilainya sebesar 5,78 NTU. Berdasarkan grafik, secara keseluruhan, nilai kekeruhan dari minyak goreng curah bekas pakai untuk menggoreng ikan teri pada 1, 2, dan juga 3 kali pemakaian itu memiliki nilai yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan minyak goreng curah bekas pakai untuk menggoreng tempe. Hal ini menunjukkan bahwa minyak goreng curah bekas pakai untuk menggoreng ikan teri memiliki warna yang lebih gelap ataupun memiliki tingkat kekeruhan yang lebih tinggi. Selanjutnya, nilai viskositas minyak goreng curah bekas pakai. Nah, besar nilai viskositas goreng curah untuk kontrol adalah sebesar 67 mPas, seperti pada tabel, yaitu pada 0 kali pemakaian. Nah, sedangkan nilai viskositas untuk minyak goreng curah bekas pemakaian ikan teri terjadi kenaikan pada 1 kali penggorengan jika dibandingkan dengan nilai kontrolnya, yaitu sebesar 70,00 mPas. Namun, untuk nilai viskositas 2 kali pemakaian terjadi penurunan, yaitu sebesar 67 mPas. Nilai tersebut masih sama dengan nilai kontrolnya. Nah, kemudian setelah digunakan 3 kali penggorengan diperoleh nilai viskositas yang kembali naik, yaitu sebesar 70 mPas. Adapun nilai viskositas untuk minyak goreng curah bekas menggoreng tempe mengalami penurunan yang drastis pada pemakaian 1 kali jika dibandingkan dengan nilai kontrolnya, yaitu sebesar 55,30 mPas. Akan tetapi pada bekas pemakaian atau penggorengan yang kedua kali diperoleh nilai yang cenderung meningkat, yaitu sebesar 70 mPas. Sedangkan pada pemakaian yang ketiga kali nilainya kembali menurun, yaitu sebesar 67 mPas. Berdasarkan tabel tersebut, saat nilai viskositas pada bekas pemakaian ikan teri naik, maka nilai viskositas minyak goreng bekas pemakaian tempe itu akan menurun, seperti ditunjukkan pada saat setelah pemakaian 1 kali dan juga 3 kali. Selain itu, saat nilai viskositas dari minyak goreng bekas pemakaian untuk menggoreng ikan teri itu turun, maka nilai dari viskositas bekas pemakaian tempe akan naik.
Nah, pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang uji viskositas terhadap minyak goreng, diketahui bahwa nilai viskositas terbesar terdapat pada minyak goreng yang belum pernah dipakai, sedangkan nilai yang terkecil terdapat pada minyak goreng yang telah digunakan 2 kali penggorengan. Hasil tersebut jauh berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Nilai dari viskositas terbesar pada minyak goreng bekas pakai untuk ikan teri terdapat pada penggorengan pertama dan juga ketiga. Hasil dari penggorengan kedua cenderung menurun dan sama besar dengan nilai dari minyak goreng yang belum pernah digunakan untuk menggoreng. Sedangkan pada minyak goreng bekas penggorengan tempe, nilai viskositas terbesar terdapat pada 2 kali proses penggorengan, sedangkan nilai terendah pada 1 kali penggorengan. Sehingga kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan itu yang pertama adalah terdapat perbedaan nilai pengukuran secara kuantitas untuk parameter kekeruhan dan juga viskositas. Sedangkan untuk massa jenis memiliki nilai yang hampir sama, hanya berbeda pada minyak goreng 1 kali penggorengan. Kemudian yang kedua, nilai kekeruhan pada minyak goreng curah bekas pemakaian ikan teri memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kontrolnya. Sedangkan pada minyak goreng bekas pemakaian tempe memiliki nilai kekeruhan yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan nilai kontrolnya. Kemudian yang terakhir, diagram hasil pengukuran viskositas baik untuk minyak goreng bekas pemakaian ikan teri maupun tempe memiliki nilai yang berbanding terbalik. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan semoga video ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.